warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat Sehat RSUD Banyumas. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara Putri Domas seputar informasi materi dari dokter dan orang mumpuni di RSUD Banyumas. Tanggal 30 April nanti adalah hari ulang tahun RSUD Banyumas dan tumpukan kali ini adalah dalam rangka menyambut hari ulang tahun RSUD Banyumas. Telah hadir di sini sahabat sehat kita, pakar kita dari Rumah Sakit Banyumas, Dr. Gigi Rahmadanu Purnomo, spesialis penyakit dalam MK. Nanti kita akan berbincang dalam tema sehat dan bugar bagi penderita diabetes mellitus dalam berpuasa. Assalamualaikum Dr. Gigi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mbak Hendri, sehat Mbak Hendri ya? Alhamdulillah. Iya. Bulan Ramadan nih dok. Iya. Nah, lama nggak ketemu nih. Oke, sudah kangen pastinya Sobat Sehat Rumah Sakit Banyumas ya dengan kita ya. Baik, alhamdulillah bulan Ramadan. Sebenarnya boleh nggak sih dok penderita DM itu berpuasa? Boleh atau tidak penderita diabetes berpuasa sebenarnya, dan memang boleh. Dan saya kira juga banyak sekali sahabat sehat RSUD Banyumas yang diabetes yang berpuasa. Tetapi memang sebenarnya ada pembagian risikonya. Jadi tidak semua orang pasien penderita diabetes aman untuk berpuasa. Sebenarnya ada pembagian dari risiko yang rendah, risiko yang sedang, tinggi, dan risiko sangat tinggi. Oke, berbicara resiko nih dok. Resikonya apa sih bagi penderita DM itu berpuasa? Ya, risiko orang diabetes, orang berpuasa itu pasti punya resiko ya, kan dia tidak ada makan dari sahur sampai buka. Yeah. Ada memang pertama jelas hipoglikemi, kurang gula. Sama juga orang nggak makan pasti akan hipoglikemi resikonya. Kedua hiperglikemi atau kelebihan gula, ya, tinggi gulanya. Jadi ini yang sering salah kaprah pada pasien diabetes. Dikiranya dia tidak makan, dia tidak ngemil, dia dari pagi sampai sore dia akan normal atau dia akan rendah. Ini banyak sekali kejadiannya, akhirnya malah ketika dia periksa justru sangat tinggi gulanya. Jadi ini memang perlu diingatkan ke teman-teman bahwa tidak pasien gula tidak makan, tidak minum dari sahur sampai buka itu belum tentu gulanya rendah. Dan yang ketiga, karena pasien tidak makan, tidak minum, resikonya adalah dehidrasi. Ya, dehidrasi lama-lama kalau pada pasien diabetes resikonya ada lagi yang lain, yaitu pengentalan darah ya, atau dibilang sebagai trombosis. Ya, ini jadi komplikasi dari diabetes. Gitu. Ada 3 ya dok ya, hipoglikemi atau hiperglikemi, yang kedua itu dehidrasi, dan yang ketiga itu trombosis tadi ya dok ya. Oke, kalau misalnya nih penderita DM itu berpuasa dan di tengah hari mereka itu ada merasa lemas atau tidak enak badan, apa nih yang harus dilakukan dokter? Ya, pasien sudah berpuasa tapi lemes ya, mungkin siang-siang jam 12 gitu ya, jam 1 gitu mungkin kalau lemes. Jadi yang terbaik adalah sebaiknya ya, kalau memang masih cuma lemes biasa, dicek gulanya. Tadi bisa dia gejala ngedrop, rendah gulanya, atau tinggi sekali. Nah, kalau tinggi sekali biasanya sebelumnya diikuti dengan kencing yang banyak. Nah, sebaiknya kok biar jelas itu dicek gulanya. Ketika dia jam 12, pusing, lemas, gulanya dicek, kok 70. Nah, ini sebaiknya membatalkan puasa. Memang di awal-awal puasa pada pasien diabetes yang mendapat obat-obatan minum, di awal-awal pertama kali dia pengalaman puasa, sebaiknya memang lebih sering dicek. Anjurannya tetap sama bahwa setiap penderita diabetesi memiliki alat cek gula sendiri. Kadang-kadang ada yang merasa dia ngedrop, ya lemes gitu, dia malah akhirnya minum manis misalkan. Padahal sebenarnya dia sedang tinggi gulanya. Jadi juga sering sebenarnya. Udah tinggi, tambahin gula lagi. Tapi karena nggak dicek, jadi dicek, rumangsanya rendah. Padahal dia sebenarnya sedang tinggi. Karena tadi dikiranya orang tidak makan, tidak minum akan turun gula darahnya.
Iya, berarti untuk mengecek gula darah itu penting ya dok ya bagi penderita Apalagi yang belum pernah pengalaman berpuasa. Tapi kalau pengalaman di sini memang sudah banyak yang sudah, karena sudah tahu sakit gula ya, dari biasa minum obat gitu, jadi akhirnya memang mereka bisa menyelesaikan sendiri. Iya, itu bagi pasien-pasien yang memang sudah teredukasi, sudah tahu sebelumnya dan punya pengalaman berpuasa. Orang memang berbeda-beda memang ya, tidak Iya. semuanya sama. Oke, baik dok. Ini untuk pengaturan minum obatnya dokter, apakah ada aturan khusus misalkan hanya pada saat buka atau sahur, karena kadang pada pasien itu ada yang minum obat sampai 3 kali sehari gitu dok. Ya, masalah obat ini memang secara umum harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya. Obat gula kan berbagai macam. Ada yang minum, ada yang suntik, ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang suntik sekali, suntik 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali malah suntikan insulin ya. Nah, ini gimana tuh ngaturnya dok? Jadi secara umum disesuaikan dengan kondisi diabetesinya. Jadi nanti ada obat misalkan ya, yang 2 kali sehari itu bisa tetap diteruskan. Ya kalau takut-takut di awal mungkin yang sahur bisa dikurangi. Tetapi biasanya kalau yang pil kecil, biasanya pil kecil diminumnya sebelum makan pagi, itu biasanya yang golongannya namanya sulfonylurea, ya glibepirid atau yang lain-lainnya itu biasa dirubah ke sebelum buka. Termasuk insulin ya, insulin itu juga ada sesuai penyesuaian dosisnya nanti. Yang biasanya mungkin 10 misalkan, ya di awal-awal ketika orang baru pertama kali mungkin takut ngedrop, ketika sahur mungkin bisa dikurangi dulu, dikurangi 50%, jadi yang bertahap bisa disesuaikan dengan bagaimana dia ketika berpuasa, apakah nyaman, apakah tidak. Ini sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter yang merawat. Oke, berarti sebelum mereka berpuasa itu sudah konsultasi dulu ya dok sama dokter yang merawat, karena harus ada pengaturan minum obatnya. Iya, betul. Oke dokter, pertanyaannya banyak banget nih ya yang pengen saya tanyakan. Satu aja deh lagi, ini trik biar penderita DM berpuasa itu tetap bugar itu gimana dokter? Oke, jadi semua orang ingin bugar ya, semua termasuk sedang pasien diabetes yang sedang berpuasa. Jadi yang jelas ya, adalah ketika sahur dan buka makan sesuai dengan aturan dan anjuran. Itu yang pertama. Jadi dia tetap terjaga kadar gula walaupun sedang berpuasa, tidak ngedrop, tidak juga tinggi. Yang kedua, jangan lupa bahwa salah satu pilar, salah satu poin penting pengobatan gula adalah olahraga. Ya, tetap boleh pada pasien pada diabetesi yang stabil, ya, yang nggak ada keluhan apa-apa, tetap dianjurkan untuk olahraga. Jenis olahraganya itu apa? Olahraganya tidak yang berat-berat ya, olahraganya yang mungkin jalan, sepeda ringan gitu ya, jalan santai. Tidak memulai olahraga baru. Misalkan dia sebelumnya cuma jalan kaki keliling komplek ya, tahu-tahu ketika dia puasa dia sepak bola nih. Nah, atau dia ketika puasa biasa jalan ikut lomba lari, itu nggak boleh. Dia harus minimal dia tidak lebih tinggi daripada sebelumnya berpuasa. Itu tetap bisa dikerjakan. Tapi kalau yang ingin berolahraga walaupun dia sedang puasa, sebaiknya mendekati buka. Ya, resikonya apa? Resiko untuk hipoglikemi, ngedrop gulanya. Ketika dia misalkan ke arah situ sudah mendekati buka. Atau kan misalkan dia berkeringat, ya kan lepas juga tuh berkeringat. Nanti dia mendekati buka, dia tidak lama kurang cairannya. Tapi tetap diatur sesuai dengan kemampuan dan rasanya di badannya sendiri bagaimana. Kalau nyaman dan sudah terbiasa, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau memang belum pernah, itu memang harus lebih waspada lagi. Oke, asik sekali ya bincang kita hari ini. Demikian tadi bincang-bincang kita tentang bagaimana tetap sehat dan bugar pada penderita diabetes mellitus saat berpuasa. Terima kasih sekali dokter. Selamat berjumpa kembali. Untuk sobat sehat semuanya, bisa memberikan usulan kepada kita tentang tema yang akan diangkat pada Putri Domas selanjutnya ya, obrolan kita. Mungkin yang lebih menarik atau yang dibutuhkan oleh sobat sehat semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel kami ya.
Selamat berjumpa kembali nanti. Saya akhiri bincang kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.